Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita sudah 2 hari nggak upload video ya. Di video kali ini mungkin kita akan membahas candlestick, Pak. Nah, kita akan bahas candlestick, dari mana candlestick ini, dan dia terciptanya itu dari pre-action seperti apa dan gimana kinerjanya gitu ya. Dan nanti akan disimpulkan satu persatu dari pre-action dulu, terus masuk ke trend, terus masuk ke pre-action dulu, candle baru ke trend gitu ya. Oke, saya memberi informasikan bahwasanya kemarin saya ada memberikan saran untuk yang pingin trabar. Di sana trabarnya itu cukup tertata banget. Saya rekomendasi sekali, di sana cukup tertata banget, mulai dari money management, mulai dari trabarnya juga jam-jamnya tertata. Contoh seperti ini. Di sana saya perhatikan trabarnya itu dia memberikan kayaknya 15 kali trabar. Harusnya 15 kali, cuman misalkan trade ke 13 ataupun trade ke 10 gitu udah mencapai target harian untuk bisa withdraw, itu maka trabarnya diberhentikan. Itu untuk menjaga dari money management. Itu cukup bagus, cukup keren banget. Dan di Casper Sinyal itu dia kemarin transfer uang ke saya untuk membelikan iPhone 2, enggak sih, iPhone 14 Pro Max 128 deh kayaknya ini ya. Ya, 128. Ini iPhone untuk di giveaway kan di grup Casper Sinyal. Jadi, misalkan ada yang lihat story saya di Instagram, itu saya beli handphonenya untuk di giveaway kan di grup Casper Sinyal. Oke, thank you very much. Itu saran saya, grup yang untuk trabar. Itu linknya untuk DM si admin si Casper itu ada di deskripsi di bawah. Silahkan dicek saja. Jangan lama-lama, kita langsung masuk ke materinya ataupun masuk ke edukasinya, videonya. Oke, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Nah, di sini kita mungkin akan membahasnya itu di lebih, untuk mempermudah bahasnya itu di binomo sih ya. Tapi di sini saya coba bahas sedikit-sedikit, oke? Nah, di sini jujur aja tadi saya sempat trade tadi karena marketnya nggak bagus di sini, nggak bagus marketnya. Saya nggak berani trade lagi. Saya dalam keadaan rugi sekarang itu 150.000 ya. Saldo saya berkurang 150.000. Saya nggak melanjuti dari trade hari ini karena marketnya memang lagi kurang banget, Pak. Jadi harusnya di video ini saya mau menjelaskan trade, tapi tadi saya cek market sebelumnya itu, misalkan di video-video yang lalu, misalkan saya mau record video itu saya cek dulu marketnya. Misalkan marketnya cocok saya rekam, misalkan nggak cocok nggak rekam gitu ya. Hari ini kebetulan nggak cocok, jadi saya pengen banget mau rekam, udah persiapan semuanya, marketnya nggak bagus. Jadi kita bahas materi ya. Mungkin bagi di sini yang nggak suka materi ataupun mau melihat saya trading aja, bukan ini videonya, karena ini kita nggak trading, kita di sini bahas materi candlestick ya, itu. Oke, di sini kita masuk ke market Asian Composite Index. Sebenarnya nggak mesti di market Asian Composite Index, di semua market itu sama aja, dari sistem kinerjanya sama aja. Jadi berawal trading itu, ini karena saya selaku otodidak, ini misalkan dibilang bener nggak terlalu, karena ini bukan materi global, ini materi otodidak dari saya gitu ya. Misalkan nanti dikomplain itu nggak sama dengan, terserah, karena ini materi setahu saya, karena ini riset saya, karena saya otodidak. Oke, itu disclaimernya. Jadi kita mungkin masuk ke binomo aja mungkin ya, lebih enak menjelaskan di sana. Oke, kita sudah masuk ke bagian binomonya. Di sini saya nggak ada saldo di binomo. Nah, di sini coba saya presentasikan sedikit-sedikit ya. Jadi asal mula trading itu dari garis, Pak. Dari garis ataupun dari ini deh, dari garis saja. Kurang gunung, dari garis ya, dari garis ini. Ataupun bisa dibilang grafik ya, bahasanya grafik cacing lah yang sering dikenal. Nah, grafik cacing inilah sebenarnya trading. Itu mau kita lihat di statistik. Contoh gini, Pak. Di sini contohnya
di mata uang rupiah dengan mata uang dolar, ya kan? Mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Sekarang kalau kita lihat kurs dolar sekarang itu di 15.500, kemarin 16.000. Itu ibaratkan kata dia menaik, dia ada grafiknya, ada statistiknya. Dia nggak candle di sana, enggak. Dia mau kita lihat saham itu dia biasanya dia grafik, Pak. Grafik seperti ini. Mau kita lihat di koran, mau kita lihat di bank, biasanya dia kayak gini. Nah, karena seperti ini nggak ada satupun orang yang bisa membaca ini. Bukan nggak ada ya, kayaknya jarang deh orang yang bisa melihat ataupun menganalisa dari grafik ini, kayaknya jarang deh. Jarang banget orang yang bisa mengetahui ataupun bisa dibilang nggak ada polanya lah di sini ya. Jadi maka dari itu dibuatlah candlestick. Nah, ataupun terciptalah candlestick Jepang, Pak. Terciptalah candlestick Jepang. Ini dia candlestick Jepangnya. Nah, jadi ceritanya itu adalah seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke mana ini PowerPoint-nya. Ceritanya seperti ini. Jadi grafik Jepang itu ada dua bagian. Kalau candlestick itu ada dua bagian, ada badan, ada sumbu. Kalau yang badan itu artinya harga disepakati ataupun tidak ada rejection di sana. Rejection dalam artian atau tidak disepakati oleh market, itu rejection. Misalkan contoh seperti ini, dia sudah naik, itu dia nggak turun lagi, Pak. Kalau dia naik kemudian dia turun, berarti yang turun ini nggak sepakat dia untuk naik. Mungkin mudah contohnya itu kita lihat di binomonya. Kita lihat di sini. Kita masuk dulu pertama ke grafik. Kemudian kita masuk ke time frame 1 detik. Nah, ini time frame 1 detik. Ini udah berapa kali saya ulang. Jadi untuk mempermudahkan kita melihat dari suatu tren itu bisa kita pasangkan garis. Makanya saya lihat tadi di binomo. Ini kita masuk pertama ke garis vertikal boleh? Enggak sih. Garis horizontal. Garis horizontal. Vertikal ya, vertikal. Kemudian masuk ke sini, ini jamnya, kelihatan nggak jam yang di bawah ini? Jam yang di bawah ini kelihatan. Ini jam 20.37, ini jam 20.38. Nah, ini perjalanan siang tadi, teringat tadi yang Euro USD tadi, yang Euro USD, enggak, yang dolar dengan rupiah. Jadi dia ada perjalanan perharinya. Coba perhatikan. Sekarang dolar itu 15.500, kemarin 16.000, berarti ada penurunan di sana. Misalkan kita lihat dolar di sini. Nah, ini dia nih. Jadi ada grafik ini, pertama ini harganya, ya kan? Ini dia pertamanya di harga ini katakan 15.500 lah ya, karena garis ini 15.600. Nah, garis ini 15.600, ini 15.800. Jadi dia ada perjalanannya. Nah, kemarin perjalanannya ini kebetulan mungkin time frame besar mungkin, karena ini dia kalau kita lihat di sini dia di tanggal 26 November. Di sini dia di tanggal 5 Desember, berarti ini berapa hari ini? Hampir, saya matematikanya kurang, Pak. Pokoknya gitulah ya. Dia sedikit tapi dia grafiknya bisa pendek juga. Sama dengan di binomo ataupun ke sini, kita masuk ke time frame 3. Kita masuk ke time frame 1 hari deh, 1 hari kita masuk ke time frame-nya. Yang tadi kita gariskan itu nggak ada apa-apanya, Pak. Yang tadi kita gariskan itu tadi ini nggak ada apa-apanya. Dia masih di vertikal yang sama, ya kan? Dia berarti dari tanggal 15 bulan 10 ke tanggal 30 bulan 10 segini naiknya, Pak. Ngerti? Ngerti kan? Pasti ngerti. Jadi coba sekarang kita lihat ke time frame 1 detik tadi. Kita bahas yang tadi ya. Mana yang tadi? Ini dia. Nah, ini dia. Jadi ini oke, jadi ini gampang banget cara lihatnya. Yang pertama seperti ini. Kita masuk ke horizontal. Ini dia, ingat nggak setiap candlestick itu ada open price dan close price. Jadi contohnya ini sekarang di jam HP sekarang itu di jam 20.45. Candlestick otomatis masih bergerak. Lihat ini aja deh, lihat ini. Ini lihat ini. Ini dia di jam 20.45. Lihat detik di sampingnya yang ini. Dia sedang on the way
detiknya. Nah, kalau kita lihat di bawah jam 20.45 on detiknya 20.30 25 jam 20.45 on the way ke 46, ada on the way di sana, berarti candlestick sedang bergerak. Nah, masuk dia ke jam 20.46 dia perpindahan, Pak. Nah, perpindahan itu open price, oke? Jadi coba kita masuk ke sini, kita ketik open price-nya itu di sini. Ini open price-nya dong. Dan masuk dia ke jam 20.38, di sini close price-nya. Nah, ini dia close price-nya. Ini dia ya. Ini dia open, ini dia close price-nya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya candlestick itu artinya adalah perjalanan ataupun kesimpulan dari perjalanan price action dalam masa 1 menit disimpulkan ataupun di press jadi satu candle, gitu ya. Ini kita menjelaskan ini udah 8 menit loh ini. Ini kalau pemula harus tahu ini, Pak. Jadi kalau kita candle kan ini bentuknya itu candlestick merah. Kenapa dia jadi candlestick merah? Karena di sini dia open price-nya masih belum ada warna, Pak. Di sini open price-nya masih belum ada warna. Dia naik ke atas, dia berwarna hijau, turun dia ke bawah, melewati dari ini dia berubah warna menjadi warna merah. Seperti itu kan? Oke. Jadi coba kita buatkan bentuk candlenya. Oke, kita masuk ke warna merah aja mungkin ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Dia candlesticknya berwarna merah. Ini sumbunya. Oke, ini sumbunya nih, sumbu atasnya nih sampai ke sini. Ini berarti namanya high price. Ini dia high price yang di sini ataupun harga tertinggi. Ini dia ada low price ataupun harga terendah. Kalau di candle kan dia berbentuknya seperti ini. Nah, sampai ke sini dia, Pak. Sampai ke sini harusnya ya. Nah, gitu. Jadi candle di jam 20.38 bentuknya seperti ini. Sumbunya lebih panjang di atas daripada di bawah. Badannya tebal berwarna merah. Kita lihat. Oke, masuk kita. Ini dia candlenya, Pak. Dia candlenya tuh, dia yang tadi itu kan gendut kan. Tadi itu gendut karena kita besarkan dia gitu ya. Jadi valid candlenya itu di jam 20.38. Ini dia candlenya. Ini kan sesuai garis kita tadi kan, garis kita pasangkan tadi. Ini dia candlenya. Lebih panjang sumbu di atas daripada sumbu di bawah, badannya tebal. Seperti itu kira-kira ya. Gampang kan cara melihat candlestick. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, Bang, kenapa abang bisa tahu candlestick itu akan ke depannya? Karena saya hafal ini, Pak. Karena saya hafal cara terjadi di time frame 15 detik, jadi saya akan terbiasa dengan itu. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara bisa tahu dua candlestick ke depan? Gak selamanya kita bisa tahu dua candlestick ke depan, tapi ada di momen-momen tertentu yang sudah terhafal di kita, Pak. Kalau kita masuk di time frame 15 detik ataupun 1 menit, bisa terhafal karena kita udah tahu ini. Gitu. Jadi itu cukup sulit saya jawab. Pertanyaan yang gimana cara bisa tahu dua candlestick ke depan? Sulit, menjelaskannya sulit apabila nggak tahu ini. Tapi kalau kita tahu ini sedikit, kita akan gampang menemukan dari jawaban itu sendiri gitu ya. Begitu juga dengan time frame 15 detik. Coba kita masukkan ke time frame 15 detik. Kita lihat di sini, kita zoom mungkin. Ini dia di jam 20. Kita pasangkan garis vertikal. Ini dia di jam 20.45.00. Batang ini jam 25.15. Ini berarti batang pertama. Ini 30.45 60. Nah, ini dia ya. 4 candlestick ini kita petakan dia. Ini jalan dia, Bah. Bentar ya. Ini jalan, aku males ini di sini mau jalan dia. Nah, jadi kita di Olim Trade aja deh. Enggak, di sini aja deh. Nah, jadi 4 dari keempat candlestick ini dia digabungkan menjadi satu. Kinerjanya sama aja seperti si grafik tadi. Nah, kinerjanya sama dengan si grafik tadi. Ini dia open price-nya di atas, ini dia close price-nya di bawah. Nanti digabungkan aja. Gitu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Semoga dimengerti. Jadi kesimpulan hari ini adalah
Ini salah satu dari belajar di VIP saya dulu. Jadi dulu saya itu sempat buka edukasi, sekarang saya udah lumayan males saya edukasi Pak. Nggak tahu kenapa. Udah males aja, mungkin kedepannya mungkin akan mau lagi saya edukasi membahas hal yang sedetil itu. Kita bermula di edukasi itu, di edukasi kemarin dari hal kecil gitu Pak. Kita mulai dari yang tadi kita pelajari sampai ke seterusnya sampai ke profesional. Jadi kita dulunya di edukasi di kelas VIP art itu seperti itu. Sekarang saya udah males Pak. Udah kayaknya udah males aja lah. Nanti mungkin kedepannya saya mau lagi edukasi ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Segala sesuatu hal bisa jadi nasihat aja ya. Segala sesuatu hal itu harus dinilai dari hal kecil dulu. Harus dipelajari dari hal kecil sepele dulu Pak. Harus bermula dari nol dulu. Nggak bisa kita lihat orang, wah dia seperti ini open pose-nya, kita ikuti. Nggak bisa kalau kita nggak ngerti alur ceritanya gitu. Kenapa saya bisa open pose kemanapun? Nggak selamanya Pak. Mungkin saya ada loss juga kayak tadi saya loss itu udah rugi 150.000 hari ini, dan saya nggak melanjuti dari trennya karena trennya ini nggak jelas. Ini apa ini, tren apa ini, nggak nampak trennya Pak gitu ya. Jadi begitu aja dulu. Jangan lupa misalkan ada yang mau ikut trabar dengan Casper Sinyal, itu boleh. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Casper Sinyal yang sudah bagus performanya dan udah mensponsori saya. Saya nggak akan pernah berani ngomong apabila itu nggak baik. Tapi Casper Sinyal ini saya rasa cukup baik karena dia menjaga dari money manajemennya. Itu bukan sekedar trabar, enggak. Dia menjaga kalau udah profit berhenti, semua berhenti. Withdraw semua, besok mulai lagi. Itu saya rasa cukup baik sekali Pak. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya untuk chat admin Casper ada di deskripsi. Bye bye.